Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi pewarta kasih Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali setelah selesai memimpin misa hari Minggu panggilan, ada seorang ibu yang mendatangi saya dan dia berkata kepada saya sambil menunjukkan kesedihannya yang sangat mendalam. Ibu ini membawa sebuah kabar buruk kepada saya bahwa anaknya yang selama ini menjalankan studi atau sedang belajar di seminari karena ingin menjadi seorang imam, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan panggilannya untuk menjadi seorang imam. Jadi dia keluar dari seminari dan mengundurkan diri dari proses panggilan imamat. Dan ibu ini merasa sangat sedih, sedihnya sangat mendalam, bahkan dia menangis terseduh-seduh ketika menceritakan pengalaman anaknya itu kepada saya. Dan ibu ini pun berkata, "Romo, sebenarnya kami ingin sekali anak kami ini menjadi seperti Romo, menjadi seorang imam, lalu dia bisa pergi kemana saja untuk mewartakan kasih Allah. Kami suami istri sungguh sangat mendambakan dan sangat mendukung anak kami kalau memang dia ingin menjadi seorang imam dan mewartakan kepada semua orang tentang cinta kasih Allah yang luar biasa. Tapi apa boleh buat, Romo, ini juga di luar kemampuan kami. Akhirnya anak kami memutuskan untuk mundur, untuk mengundurkan diri." Maka saya pun berkata kepada ibu ini, Ibu, mewartakan cinta kasih Allah kepada semua orang itu memang adalah tugas kita semua sebagai pengikut Kristus. Dan tugas ini tidak harus untuk menjalankan tugas ini, mewartakan cinta kasih Allah, orang harus menjadi imam atau biarawan-biarawati, menjadi bruder, menjadi suster. Tidak harus karena semua kita punya panggilan ini, baik yang religius maupun yang awam. Jadi ibu tidak perlu terlalu sedih, tidak perlu terlalu panik atau gelisah, atau terlalu terbebani dengan keputusan anak ibu yang mundur dari seminari. Karena kalau nanti anak ibu menjadi seorang awam, menjadi seorang awam kembali, dia juga bisa menjalankan tugas perutusan itu, mewartakan cinta kasih Allah kepada semua orang melalui pengalaman hidupnya sehari-hari. Demikian juga ibu dan bapak di rumah juga bisa mewartakan, bisa bersaksi akan kasih Allah yang luar biasa itu kepada semua orang, tanpa perlu harus menjadi seorang biarawan atau biarawati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di daerah Gerasa. Dan sebagai ungkapan syukur dari orang yang kerasukan setan ini, dan setan yang merasukinya ini tidak main-main Ini dalam ilmu eksorsisme ini jenis setan yang levelnya paling tinggi, yaitu legion, di mana 100 setan bisa merasuki satu orang, dan ini adalah level setan yang paling tinggi, dan Tuhan Yesus mampu mengusir legion ini dari tubuh orang Gerasa ini, dan dia disembuhkan.
Dan sebagai ungkapan syukur, orang Gerasa ini ya, yang telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kungkungan setan, ya, dari belenggu setan, dia menyatakan keinginannya untuk mengikuti Yesus ya, kemanapun dia pergi. Ya, jadi dia ingin menjadi seperti para rasul, ya, ingin menjadi seperti para murid Tuhan Yesus yang secara khusus mengikuti Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Ya. Tetapi sungguh menarik, Tuhan Yesus menolak. Ya. Tuhan Yesus rupanya tidak berkenan memanggil orang ini untuk menjadi rasulnya atau menjadi muridnya. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada orang Gerasa ini, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari Injil pada hari ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengajak kita, Tuhan Yesus meminta kita, kemanapun kita pergi, kita harus mewartakan cinta kasih Allah yang kita alami sendiri dalam kehidupan, ya. Dan untuk itu orang tidak perlu mengikuti Tuhan Yesus secara khusus, ya. Makanya di dalam kehidupan, ya, tidak semua orang dipanggil menjadi romo, menjadi bruder, menjadi suster, tidak semua orang, ya. Bahkan ya sampai hari ini terbukti hanya sebagian kecil saja, ya. Sebagian besar umat Katolik itu adalah awam, bukan biarawan-biarawati. Tetapi panggilan untuk mewartakan kasih Allah itu berlaku untuk semua orang dan tidak harus menjadi biarawan-biarawati dulu baru mewartakan cinta kasih Allah kepada semua orang, ya. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pasti juga sering memiliki pengalaman akan Allah. Kita pasti juga sering mengalami pengalaman menerima rahmat Tuhan, menerima berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan, seperti yang telah dialami oleh orang Gerasa ini, ya, dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari belenggu legion, ya, setan yang levelnya paling tinggi. Ini adalah suatu rahmat yang luar biasa, dan itu diwartakan, ya, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Orang Gerasa ini kemanapun dia pergi, dia mewartakan keajaiban, mujizat, dan cinta kasih yang sudah dia terima dari Tuhan atas dirinya, ya, yang telah ia terima dari Tuhan. Maka mari Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti punya pengalaman yang sama, ya. Boleh menikmati, boleh menerima berkat dan rahmat Tuhan yang besar, yang bahkan sangat melimpah di dalam hidup kita. Mari kita ceritakan, mari kita wartakan itu semua kepada semua orang, dan semoga sesama kita, ya, orang lain juga akhirnya boleh memuji kemuliaan nama Tuhan dengan kesaksian-kesaksian kita, dengan pewartaan-pewartaan kita akan cinta kasih Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati.